Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama, mari kita semua bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah mendapatkan nikmatnya, kita telah mendapatkan rahmatnya, kita mendapatkan hidayahnya, sehingga kita semua bisa hadir, kita semua bisa menjumpai bulan Ramadan, kita semua bisa hadir pada sholat subuh pagi ini. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau telah menunjukkan kita semua jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Masjid Baitul Mukmin rahimakumullah. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap manusia itu mendapati segala sifat. Di dalam diri manusia itu terdapat segala sifat, ya. Baik itu sifat sabar, sifat marah, sifat malu, sifat percaya diri, dan lain-lain. Bahkan dengan sifat tersebut, setiap manusia itu mendapatkan sifat yang dominan. Artinya dengan sifat yang dominan tersebut, seseorang itu mendapat sebuah julukan, ya. Contohnya sifat sabar. Apabila orang tersebut itu memiliki dominan sifat sabar, maka orang tersebut disebut penyabar. Bahasa Jawanya wong iku sabar. Atau sebaliknya, apabila orang tersebut itu memiliki sifat marah, artinya yang dominan itu marah, dan orang tersebut biasanya dijuluki orang pemarah, ya. Wongi ngamuan, dan lain-lain. Jadi pada kesempatan bulan Ramadan ini ada sifat mendasar yang mana kita dilatih dan diuji untuk mendominankan, untuk mengutamakan sifat, yaitu sifat sabar. Mau apapun itu di dalam kita berpuasa, itu kita harus bersabar, ya. Semoga apa yang kita latih nanti dengan bersabar di bulan Ramadan ini bisa kita lanjutkan setelah bulan Ramadan dan seterusnya sampai kita akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Salah satu contoh dalam sifat bersabar dalam bulan suci Ramadan, ketika kita mengikuti tadarus bersama. Tentunya kalau kita tidak bersabar, ya, kalau kita tidak bersabar dalam tadarus bersama, tentunya kita akan tadarus sendiri, baca Al-Quran sendiri. Padahal pada saat tadarus bersama itu, membaca Al-Quran itu secara bergiliran, ngantri, ya. Satu makrok, dua makrok dibaca terus bergiliran, satu makrok, dua makrok dibaca lagi, giliran berikutnya, gitu, dan seterusnya. Artinya apa? Di dalam membaca Al-Quran tersebut, di dalam tadarus bersama, yang menunggu giliran ini secara tidak langsung terlatih untuk mendominankan sifat sabar tersebut. Dan yang membaca pun secara tidak langsung terlatih mendominankan sifat sabar. Seperti itu. Jamaah Masjid Baitul Mukmin rahimakumullah. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, as-siyamu junnatun. Puasa itu perisai, puasa itu benteng.
fala yarfus wala yashab, dan janganlah berbuat kotor, berbuat keji, dan janganlah berbuat keji atau berbuat hal-hal lain yang buruk. Wa in imru'un qatalahu aw syamatahu, apabila ada orang yang mengajak untuk ribut-ribut, untuk berkelahi, menghina, mengolok-olok, atau ada orang yang mengajak kita rasan-rasan tanggane, rasan-rasan koncone, ya, maka falyakul inni shaim, maka katakanlah saya sedang puasa, saya sedang puasa. Jadi dengan menyatakan hal tersebut, saya sedang puasa, artinya kita ngerem, ya, artinya kita menahan diri untuk menghindari ajakan-ajakan perbuatan kotor, ajakan-ajakan ngerasani, ajakan-ajakan hal-hal yang buruk. Ini shaim. Bukan berarti ketika ada teman kita mengolok-olok kita, awakmu lho geje gak jelas, salah wis elek gak jelas, terus Anda mengatakan aku ini poso, ojo tungkaran ya, ojo bengkerengan ya. Bukan berarti begitu ya. Jadinya lucu. Artinya apa? Kita sendiri menahan ajakan-ajakan tersebut. Aku sih poso rek, menyingkir saja, menghindar saja, ya. Bukan berarti aku sih poso, aku ayo mari buka tak gelut mana ya. Bukan berarti seperti itu, ya. Baik, jamaah Masjid Baitul Mu'min rahimakumullah. Artinya dalam hidup ini, dalam keseharian kita pastinya perlu sebuah perisai, perlu sebuah benteng, yang mana dengan perisai atau benteng itu kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus kita jalani dan mana yang harus kita hindari, ya. Baik, salah satu bentengnya itu tadi, salah satu contohnya itu puasa. Masih banyak yang lainnya untuk membuat perisai di dalam diri kita, membuat benteng yang kuat di dalam diri kita, ya. Hal-hal yang lain, contohnya kita diminta untuk bersabar, ya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, kita ingin sesuatu yang lebih, kita ingin rezeki yang banyak, kita ingin kaya, kita ingin jabatan. Di situ ada prosesnya, di situ ada waktunya. Jadi di situ kita harus bersabar. Dengan kita berusaha, dengan kita berikhtiar, kita bersabar, berdoa, kita semua hasil akhirnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam puasa juga begitu. Setelah kita sahur, kita melaksanakan puasa, kita perbanyak ibadah, ya, kita hindari hal-hal yang buruk. Nah, di dalam berpuasa itu pasti kan ada rasa lapar, ya, ada rasa haus. Dalam kondisi-kondisi seperti itu, sifat alami manusia dalam kondisi lapar, dalam kondisi haus, dalam kondisi capek, dalam kondisi kepanasan, yang paling menonjol adalah mudah marah, temperamen. Jadi gampang terprovokasi, gampang tersulut emosi. Maka dari itu, dengan kita menahan, membentengi kita sendiri, salah satunya yaitu mengatakan apabila ada hal-hal yang buruk, ada ajakan yang buruk, mengatakan ini shaim, saya sedang berpuasa, saya harus menghindari hal-hal yang buruk. Jadi kesimpulannya ada 3 hal di mana kita harus selalu menonjolkan atau selalu mendominankan sifat sabar. 1, sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti dalam kita beribadah, dalam puasa, dalam sholat, dalam apapun, sedekah, infak, dan apapun itu, pasti ada yang namanya godaan.
kan manusia biasa seperti kita semua ya, yang banyak salah, yang banyak dosa. Bahkan ulama, nabi dan rasul pun itu mendapatkan ujian atau ada godaannya. Nabi Adam, manusia pertama, itu juga mendapatkan godaan. Pasti Anda semua sudah tahu godaan apa yang pertama kali dialami oleh Nabi Adam. Godaan untuk memakan buah khuldi, benar ya? Ada godaan. Nabi dan Rasul pun ada godaan. Mana wong biasa kayak awak dhewe ngene iki. Wah, ada godaan. Enak-enak poso mlaku ngene, ono sing mangan es ngene, klarek-klarek. Apa ndak ngelak ya? Enak poso ngaji, ono ae sing udo, kancane ngejak, ayo dolen. Jak bal-balan, mari jak bal-balan ngelak. Seperti itu. Dimanapun, kapanpun, siapapun pasti ada godaannya. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi sudah saya contohkan pada saat puasa yang dilarang yaitu makan dan minum dan yang lainnya yang membatalkan puasa. Ya. Sabar ya apa? Ya itu mau dolen, anak belanja, shopping, belanja kelambi, belanja jajanan dan macam-macam. Wah, kayak warung buka, terutama di kota-kota besar ini. Kayak warung buka, bukan warung, restoran itu buka, sudah belak-belakan sudah. Orang puasa tidak puasa itu nggak ada bedanya. Jadi yang tahu puasa atau tidak puasanya diri sendiri. Yang ketiga dan yang terakhir, sabar dalam menghadapi musibah, cobaan atau ujian. Ya, cobaan, ujian, musibah itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Di situ kita harus bersabar, harus berpositif thinking. Ya, ujian apapun, godaan apapun itu harus kita menjalannya dengan sabar. Kita harus berpositif thinking kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Yakinlah bahwasanya godaan yang kita dapatkan atau ujian yang kita dapatkan jika kita bersabar, insya Allah kita akan mendapatkan hikmahnya atau berkahnya. Gitu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sabar, bersyukur pada Allah. Kita mendapatkan musibah ujian, alhamdulillah, iki paling ku ono tondo-tondo apik teko Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ada ujian lagi, alhamdulillah ya Allah, jangan paling ujianmu. Bisa jadi nanti saya dapat rezeki seperti itu. Terus kita tanamkan sifat positive thinking seperti itu. Terakhir yang mau saya sampaikan, undur maqala wala tandur maqala. Perhatikan apa yang diucapkan, siapapun itu yang mengucapkan. Apabila manfaat, ambil. Tidak manfaat, tinggalkan. Wala tandur maqala. Jangan melihat siapa yang berbicara. Wah, iki Pak Fuad sing ngomong gak jelas. Aja dirungokno wis. Aja ditelok Pak Fuad e. Aja ditelok sapa iku wonge. Ambil intisari dari apa yang disampaikan. Manfaat, laksanakan. Ambil. Tidak manfaat, kurang baik atau bahkan buruk, sudah tinggalkan. Seperti itu ya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan atau kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.